Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Natmi Nabila dari kelas BI 2B, NIM 1053311404022. Video ini dibuat untuk memenuhi MIT mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2. Mengapa pendidikan kewarganegaraan dikelompokkan dalam mata kuliah MPK? Karena dalam mata kuliah tersebut kita diajarkan untuk mengembangkan kepribadian kita menjadi pribadi yang nasionalis, cinta akan bangsa dan negara. Kita diajarkan untuk hidup bergotong royong dan mengamalkan Pancasila. Mata kuliah MPK berfungsi membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian baik, mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Salah satu faktor pembentuk identitas bangsa adalah primordial. Jelaskan bagaimana maksudnya. Primordial merupakan pandangan hidup berdasarkan ikatan kekerabatan, kesamaan tradisi, suku, adat istiadat, daerah, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Faktor-faktor primordial ini dapat membentuk bangsa dan negara, bukan hanya membentuk pola perilaku yang sama. Primordial juga menciptakan persepsi yang sama tentang negara dan masyarakat yang dicita-citakan. 6. Menurut Anda, konstitusi di Indonesia digolongkan ke kategori nilai apa? 3 tingkatan nilai konstitusi yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. A. Nilai normatif berarti konstitusi sebagaimana hukum tertinggi sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat secara murni dan konsekuen. B. Nilai nominal berarti konstitusi berlaku secara hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal. C. Nilai semantik mengartikan konstitusi tetap berlaku namun hanya formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Dalam praktiknya terdapat penyelewengan sehingga konstitusi tidak dijalankan sama sekali. 8. Jelaskan mengapa orang penting menyadari hak dan kewajibannya. Jawabannya, karena itu merupakan hal yang patut diterima serta dijalankan seseorang. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau sebab akibat. Keduanya tak mungkin dipisahkan. Hak tidak akan muncul jika tidak ada kewajiban. Berlaku pula sebaliknya. 10. Jelaskan bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berdasarkan UUD 1945. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa demokrasi yang merupakan manifestasi kedaulatan rakyat berupa penyerahan kepada rakyat untuk mengambil keputusan-keputusan politik dalam hidup bernegara. Setelah adanya perubahan sistem demokrasi sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 ditandai dengan demokrasi secara langsung oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Maka kepala negara yang sebelum amandemen dipilih oleh MPR telah berubah, di mana dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden dan wakil presiden, bahkan kepala daerah. Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia secara ringkas adalah sistem demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mufakat bagi kesejahteraan rakyat. Kebebasan individu dijamin, namun tidak bersifat mutlak karena disesuaikan dengan tanggung jawab sosial.